Sosio Campaign. Asia. Halo everyone, perkenalkan. Lu ngasih. Halo everyone, perkenalkan aku Isna, aku dari Sosdev Glorien. Di sini aku bakal ngadain social campaign. Bagi kalian yang penasaran, simak terus ya. Nah, pasti sebagian besar dari kita sering menggunakan Zoom meeting ini di kala perkuliahan daring. Tapi setelah melihat video mengenai rumor dan isu peretasan Zoom, pasti timbul di benak kita rasa was-was dan takut serta terbesit berbagai macam pertanyaan akan kebenaran isu tersebut. Gak lama-lama lagi, mari kita cari tahu jawabannya. Febi dari Teknik dan Sistem Industri ITS tahun 2019. Aku Fajar Aprianto, Statistika ITS Angkatan 2019. Aku Ike dari Geomat Angkatan 2019. Saya Claudio Tapanali dari jurusan Teknik Perkapalan. Nila, asal dari Teknik Elektro ITS 2019. Ya, halo Mbak Nila. Dari perkuliahan online ini pastinya apakah Mbak Nila sering menggunakan platform Zoom meeting ini ya, Mbak? Hampir setiap hari sih. Dari Departemen Statistika sih paling sering menggunakan Zoom ya Kak. Perkuliahan di semester ini itu semuanya pakai Zoom. Sebagian besar sih Mbak pakai Zoom. Kalau terus ke acara-acara lain pakai Zoom. Kak Fajar ini kan sering nih menggunakan Zoom sebagai perkuliahan daringnya. Nah, Kak Fajar sendiri tuh tahu nggak sih tentang isu-isu atau rumor yang beredar di mana Zoom itu telah diretas oleh hacker. Jadi ketika Kak Fajar melakukan perkuliahan nih, tiba-tiba ada orang-orang tak dikenal itu bisa masuk atau ada keanehan gitu, pernah dengar isu tersebut nggak Kak? Aku pernah sih Mbak dengar isu-isu kayak gitu, apalagi pas lagi anget-angetnya kita pakai Zoom kan. Terus tiba-tiba ada isu-isu kalau Zoom itu dihack gitu. Pernah sih, dulu waktu pertama kali offline itu, awal-awal itu kan ada yang viral itu kan, yang di Zoom meetingnya ITB, dosen ITB, terus ada yang tiba-tiba coret layarnya kayak gitu. Kayaknya itu dihack deh. Oh, pernah dengar juga sih. Nah, gimana sih perasaannya Mas Fajar sendiri dan pendapatnya terkait isu tersebut? Apakah was-was atau biasa aja atau gimana? Tentu saja kita was-was banget ya Kak, apalagi kan akun Zoom ini kan kita pasang di HP maupun di laptop gitu kan. Takutnya kalau kita akun Zoom kita dihack terus dia bisa mengakses ke akun M-Banking kita, itu kan bahaya banget gitu. Jujur aku takutnya ya karena peretasan email sepele gitu loh, apalagi kan email di zaman sekarang itu penting banget, isinya itu buat yang segala hal lah, kuliah, kerja. Pernah nggak sih Mbak tiba-tiba ada kejadian aneh atau tiba-tiba ada hal-hal yang janggal itu muncul dari Zoom itu sendiri? Pernah sih, sering kalau ada rapat gitu biasanya kayak ada suara looping feedback terus menerus gitu loh. Tiba-tiba layar orang-orang itu pada hitam semua. Oh iya, ya, jadi gini kan, ya pertama biasa aja kayak pakai Zoom, tengah-tengah itu tiba-tiba kayak Zoom-nya error, terus muncul kayak share screen, habis itu ditampilin kayak yang video enggak gitu. Nah Mbak Fevi sendiri tuh tahu nggak sih apa yang disebut dengan hacker sendiri? Untuk hacker sendiri itu sebenarnya aku juga kurang paham. Hacker itu peretas gitu kali ya? Ketika mendengar istilah hacker itu terbesit di benak ya Kak Fajar, itu lebih ke arah negatif atau positif? Kalau menurut aku lebih ke negatif sih Kak. Kebanyakan negatif sih. Kalau dari sudut pandangku sendiri ya, itu kayak yang lebih ke negatif sih. Nah, untuk sisi positif hacker itu sepengetahuan Mbak Ika apa ya? Sisi positif dari hacker itu bisa melihat bahwa akun kita atau platform kita atau yang dihack itu tuh
seberapa kuat sih proteksinya gitu, dia seberapa besar peluang untuk dihacknya, dia seberapa besar perlindungannya. Aku kurang tahu sisi positifnya dari hacker itu apa. Nah, untuk Mas Haikal sendiri itu pernah nggak sih mencoba-coba diri untuk menjadi hacker? Kalau saya sendiri pernah sih Mbak, kan dulu kan zaman main PB itu kan di warnet, nah itu kan pakai cheat gitu. Nah, itu sudah merasa paling hacker, saya bisa ngecek email itu, merasa paling hacker udah. Terus pernah kan pakai itu apa namanya, cheat engine, main di game Facebook itu. Nah itu kan udah merasa paling hacker, padahal cuma ngecek doang saya. Kan bisa inspect elemen itu, kayaknya bukan hack deh gitu. Tiga pilar dulu yang harus diingat kalau kita berbicara masalah keamanan. Jadi apakah itu berhubungan dengan keamanan atau tidak? Ya, maka kita lihat dari tiga sisi ini. Ya, yang pertama adalah confidentiality, kemudian yang kedua adalah integrity, dan yang ketiga adalah availability. Kalau saya pribadi ngomong langsung, oh Zoom itu kayak gini, oh Zoom itu kayak itu, enggak. Tapi kita melihat dari sisi IS, di mana kita harus melihat dulu pilarnya, yaitu si IS disebut. Kemudian seberapa parah gangguannya dan apa yang diganggu. Kalau melihat dari historinya, ya, dari historinya yang tadi sudah saya bilang udah lama, itu pun juga ada gangguan sejak dulu. Jadi Zoom itu dulu pun juga sudah mengalami gangguan atau ada risiko kalau kita menggunakan Zoom, gitu ya. Kembali lagi ke masalah peretasan, ya, yang di awal-awal itu, ya betul terjadi peretasan. Nah, masalahnya kembali lagi, peretasannya model apa? Mengganggu CIA yang mana? Kemudian memang terjadi, gitu ya. Baik saya dengar sendiri maupun saya lihat sendiri, tapi bukan mengalami sendiri, ya. Untungnya tidak mengalami sendiri. Dan juga membaca berita-berita memang terjadi hal seperti itu, ada gangguan. Hacker itu saya bilang orang yang iseng melakukan otak-atik atau rekayasa terhadap sebuah sistem dengan cara yang tidak semestinya. Dan kalau kita berbicara tentang hukum, gitu ya, segala sesuatu yang dilakukan tidak pada tempatnya, tidak pada fungsinya, ya, itu berarti salah. Kalau misalkan itu digunakan untuk kepentingan yang positif, gitu ya, maka jadinya juga bagus. Ya. Dalam hal ini kita menjadi tester di sana. Kita ngetes seberapa bagus. Jadi ilmu ngetesnya itu dengan menggunakan keahlian seorang hacker. Itu jawaban dari teman-teman kita. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semangat kuliah online-nya dan semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Sampai jumpa di gedung kita tercinta Sistem Informasi.